Jadi yang bahagia di dunia dan di akhirat, peganglah teguh Allah dan Rasulullah agar Nur Muhammad di dalam diri Anda bisa hidup. Lakukanlah sholat gaib, perhatikan nafasmu, bacalah Hu Allah, Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya, Gus Panji, Thomas Panji, atau Kang Panji. Di kesempatan pagi ini saya ingin meneruskan atau melanjutkan tentang pengertian atau aplikasi sholat gaib. Aplikasi sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Sholat gaib itu tidak lebih dan tidak kurang adalah sholatnya hati. Tidak lebih tidak kurang sholatnya hati menghadap kepada Allah. Bagaimana agar hati kita selalu tersambung akan Allah? Gimana agar hati kita selalu ingat akan Allah? Gimana hati kita supaya bisa terkoneksi dengan Allah? Karena apabila kita tidak mengerti apa itu sholat gaib, insya Allah bisa dipastikan hati kita akan gelap gulita dan tidak mengerti tentang ketenangan hidup, tidak mengerti tentang apa itu hidup, dan juga tidak mengerti tentang kedamaian hidup ini. Seperti yang telah tertulis di dalam Al-Quran, as-sholatu daimun, atau yang lainnya as-sholatil wusta, sholat yang terus menerus dan sholat yang berada di tengah-tengah. Kita setiap hari telah melaksanakan sholat syariat yang dilakukan 5 kali dalam sehari: sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu sudah bagus. Alangkah baiknya jika kita sertakan sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Sholat gaib itu sholat yang terus menerus. Duduk kita sholat, tidur kita sholat, berjalan kita sholat, berlari kita sholat, ke sawah kita sholat, ke kantor kita sholat, kemanapun kita sholat. Namun yang saya bahas saat ini adalah sholatnya hati. Kalau sholat syariat, kita mungkin sudah banyak mengerti 5 waktu. Bagaimana bisa dikatakan tidur juga sholat, duduk juga sholat, ke sawah, bekerja, kemana-mana sholat? Ya memang seperti itu. Karena hati kita ketika ruh belum keluar dari jasad, atau ruh belum kembali kepada Allah, belum hilang dari raga ini, kita tidak bisa lepas antara ruh, sukma, dan tubuh. Sholat syariat adalah sholatnya jasad, sedangkan sholat gaib adalah sholatnya sukma atau jiwa. Apabila jiwa Anda tidak Anda beri makan atau beri asupan rohani, sudah dipastikan gelap.
Dan ketika gelap, sudah dipastikan mata hati Anda buta. Mana mungkin bisa seseorang yang buta melihat dua keadaan dunia ini secara jelas. Meskipun mata jasmania bisa melihat secara gamblang. Meskipun mata jasad kita bisa melihat secara gamblang. Oh, seperti ini korek, seperti ini rokok, seperti ini kopi, dan lain-lain. Tapi apabila hati kita tertutup, sudah pasti kita merasa bahwa rokok ini dengan adanya sendirinya, tanpa ada campur tangan Allah, tanpa ada kehendak Allah. Itulah hati yang tertutup, itulah hati yang gelap, seakan-akan bisa mengatur ini dan itu, seakan-akan usaha kita yang menentukan. Sholat daim itu bukan sholat sembarangan. Apabila dimasukkan dalam sholat syariat, maka dalam keadaan sholat syariat kita akan merasakan ketenangan hati. Apabila diaplikasikan ke dalam bekerja, tidur, dan lain-lain, hati kita pun akan tentram. Berbagai macam masalah, berbagai macam hiruk pikuknya dunia, kita akan tetap tenang, tidak akan bisa tergesa-gesa, dan tidak akan bisa terlalu panik. Hati kita akan selalu terkontrol, karena sholat daim itu adalah sholatnya hati, sholatnya ruh menghadap kepada Allah. Maka istiqra, bisa dikatakan istiqra qalbi, menghadapnya hati langsung kepada Allah, menghadapnya hati tersambung kepada Rasulullah, menghadapnya Nur Muhammad kepada bapaknya, atau asal dari Nur Muhammad itu. Apa itu sholat daim? Sholat daim itu adalah sholat tanpa batasan waktu, sholat tanpa terbatasi oleh gerak, sholat tanpa terbatasi oleh keadaan, sholat tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu, sholat yang terus-menerus, yang berada di tengah, bagian dari diri kita. Apa yang disebut tengah adalah lurusnya alif ini, huruf alif. Jadi jalan pertama untuk kita latihan sholat daim adalah nafas kita. Sebelum nafas ini berbentuk, atau nafas ini bersimbolisasi sebagai alif, alif yang jejak atau alif yang tegak lurus. Sebelum sholat daimnya nafas ini tegak lurus, maka tidak akan pernah bisa kita melakukan sholat daim dengan mata, telinga, dan anggota seluruh tubuh. Karena perjalanan pertama yang kita lalui adalah masuknya nafas ini. Masuknya nafas ini yang harus kita lalui setiap detik demi detik. Entah berapa hari, berapa bulan, bahkan beberapa tahun. Apakah cukup sampai berhenti di nafas? Tidak. Masih banyak perjalanan yang harus Anda lakukan. Kenapa seperti itu? Karena dalam nafas al-insanu sirri wa nasiru, nafas kita masih tersambung kepada nafsu. Setelah tersambung kepada nafsu, tersambung kepada cahaya.
telah tersambung kepada cahaya, tersambung kepada unsur-unsur tanah, unsur-unsur bumi, seperti tanah, air, api, udara, dan masih banyak lagi. Maka, jika Anda bertanya, beberapa lama waktu sholat daim agar bisa merasuk ke dalam diri dan seluruh tubuh, atau yang disebut wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu, semua itu tergantung diri Anda. Untuk mengenali diri Anda, semua itu tergantung kesungguhan Anda dan ridha Allah dan syafaat Rasulnya melalui Nur Muhammad yang berada di dalam diri Anda. Jadi tidak bisa disamakan proses setiap orang, karena batalnya sholat syariat itu ketika mengalami najis dan lain-lain, dan batalnya sholat daim itu ketika kita lalai dan lupa untuk membersihkan nafas, membersihkan nafsu dan cahaya. Maka sangatlah sulit jika Anda terlena dengan dunia dan terlena akan gemerlapnya dunia ini. Berhati-hatilah. Karena jika sholat daim Anda tidak segera Anda laksanakan, sudah dipastikan hati Anda gelap, jiwa Anda gelisah. Lakukanlah sholat daim di dalam sholat syariatmu, di dalam dzikirmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam aktivitasmu. Perhatikan nafasmu dulu. Ketika engkau sudah mengetahui di antara napas, hempas, napas dan lupus, setelah itu baru Anda harus berjalan untuk melebur nafsu Anda. Setelah nafsu Anda lebur, Anda harus melebur cahaya Anda. Dan ketika cahaya Anda sudah Anda lebur, Anda harus melanjutkan perjalanan untuk meleburkan unsur-unsur diri Anda. Setelah itu, jika selesai, Anda harus memasrahkan Nur Muhammad Anda. Memang perjalanan begitu banyak, yang memang itulah tugas manusia. Wa ma umiru liya'budu lil mukhlisina. Seperti itu. Jadi jangan sampai kewajiban kita sebagai manusia terlupakan karena hal-hal yang sepele. Ada hal yang lebih penting, yaitu bangkitnya jiwamu dan kenalnya ruhmu kepada Allah, kenalnya ruhmu kepada Rasulullah. Jika itu engkau dapat, engkau tidak akan gampang terombang-ambingkan oleh keadaan. Engkau akan menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Peganglah teguh Allah dan Rasulullah agar Nur Muhammad di dalam diri Anda bisa hidup. Lakukanlah sholat daim. Perhatikan nafasmu. Bacalah Hu Allah, Allahu Allah, Hu Allah, Allahu Allah. Timpat nafas. Tarik Hu, masuk Allah, Hu Allah, keluarkan Allah, habisnya Hu. Saya ulangi lagi. Napas dari luar Hu, masuk Allah, keluarnya napas Allah, habisnya napas Hu. Tempat nafasnya. Yang pertama Hu, yang kedua Allah, yang ketiga Allah, Hu, yang keempat Hu. Jadi Hu, Allah, Allahu Hu. Atau bisa saya ulangi lagi ya. Hu, Allah.
keluarnya napas Allah, habisnya napas hu. Ditarik ini hu, napas masuk Allahu, napas dikeluarkan Allah, habisnya napas hu. Hu, Allahu, Allahu. Lakukanlah yang istiqomah setiap habis sholat, kalau bisa 9 kali, atau kalau bisa setiap mau kemana-mana mengatur napas hu, Allahu, Allahu. 4 napas ya. Untuk jalan pertama yang harus Anda lakukan, kalau Anda ingin mengenal kedalaman hati Anda, menjadi pribadi yang sabar dan teguh dan kokoh dalam menghadapi hidup, dan tidak gampang putus asa dan menyerah. Lakukanlah agar kalian sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah, dan mengenal diri Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan berkomentarlah untuk request apa yang ingin dibahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.